Zainal Ibrahim dapat amanah baru dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Ia ditugaskan memimpin Dinas Ketenagakerjaan untuk sementara menggantikan Dilma Palamba. Dilma Palamba telah memasuki masa purna tugas alias pensiun pada akhir tahun 2025. Zainal Ibrahim merupakan asisten 2 Pemkot Makassar bidang perekonomian dan pembangunan. Surat keterangan atau SK pengangkatannya sebagai pelaksana tugas atau PLT diberikan langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Penyerahan berlangsung di Media Center Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 2 Januari 2026. Sebelum penyerahan, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah atau Sekda Andi Zulkifli Nanda, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM atau BKPSDMD, Kamelia Tamrin Tantu menyampaikan keterangan pers. Zainal Ibrahim juga hadir dalam kesempatan tersebut. Zainal berdiri tepat di sebelah kiri Wali Kota. Kata Munafri, pertimbangan utama yang diambil adalah aspek teknis dan kebutuhan akan figur senior serta berpengalaman. Saat ini Zainal masih menjabat sebagai asisten namun dinilai paling tepat untuk mengisi posisi tersebut. Disnaker disebut sebagai dinas yang sangat teknis dan berhubungan langsung dengan tenaga kerja serta berbagai stakeholder. Pak Zainal saya kira beliau kan sudah pernah di inspektorat, tentu sudah teruji integritasnya, kemudian pengalaman kerja juga saya kira cukup bagus dinilai sebagai asisten 2, dan saya kira sebagai asisten kan perlu barangkali juga punya waktu luang yang lebih banyak dibanding dengan kalau misalnya dengan kepala SKPD yang lain, sehingga beliau memilih Pak Zainal lah yang ditempatkan di situ untuk sementara. Masa tugas PLT berapa, Pak? Kita ini kan sampai 6 bulan ke depan, tapi kalau misalnya sambil menunggu job fit atau menunggu lelang, ya nanti akan kita tunggu kebijakan Pak Wali seperti apa keputusannya. Yang jelas tadi menyampaikan beliau ada job fit, berarti ada perputaran. Ya. Tapi job ini sudah ada, Pak. Persiapan Pak job fit? Belum ada persiapan. Tetapi kalau beliau sudah perintahkan tadi ya, kita sudah bersiap-siap untuk berangkat. Tapi untuk mengenai kapan waktunya, saya menunggu Wali Kota. Penyusunan tim dulu Pak Dik, tim. Ya pasti ada panselnya dulu, ya. Kemudian nanti berapa orang yang mau di job fit, apakah semua, apakah sebagian. Tapi kan ada tentu beberapa SKPD yang belum cukup 6 bulan sehingga itu belum bisa di job fit. Yang cukup 6 bulan saja Pak Dik yang ikut. Yang belum cukup 6 bulan itu tidak bisa. Di luar dari yang sudah lebih dari 6 bulan itu bisa di job fit. Pak Zainal, alasannya Pak? pertimbangan kami yang paling pertama Pak Zainal sekarang dalam posisi asisten. Yang kedua, untuk masuk ke dinas tenaga kerja ini benar-benar dinas yang sangat teknis, ya, yang sangat teknis, yang tahu rambu-rambu dan berhubungan dengan para tenaga kerja. Artinya dibutuhkan orang yang senior, lebih dewasa untuk bisa bonding dengan stakeholder yang ada di tempat itu. Dan setelah melihat saya kita mengambil keputusan bahwa yang paling tepat di sana Pak Zainal. Kalau untuk pengisian posisi definitifnya nanti bagaimana? Kita akan berproses sesuai dengan aturan yang ada untuk memastikan semuanya posisi itu terisi secara definitif. Infonya katanya akan ada job fit lagi Pak ya? Iya akan ada, karena ada yang pensiun, ada yang pensiun ya akan kita coba putar lagi seperti apa dan sekaligus melihat seperti apa kinerja teman-teman yang ada di posisinya. Mungkin ada teman-teman yang kualitasnya bagus tapi mungkin salah tempat dan sebagainya. Ini yang akan kita lihat, kita akan review melihat hasil yang mereka sudah menjalankan tugas keseharian, dan ini yang akan kita perhatikan dengan baik. Bukan berarti tidak bagus, tapi mungkin tidak cocok di tempat yang sekarang. Ada juga yang mungkin bisa lebih bagus kalau di tempat yang lain, artinya kemampuannya dengan tempatnya belum matching.
Kalau camat sendiri katanya dalam waktu dekat juga ada Dalam waktu proses dekat akan pergeseran. bergeser, dan saya pastikan bahwa proses pergeserannya ini apa namanya tidak mengganggu jalannya pemerintahan yang ada di wilayah saat ini. Itu Jovit dulu Pak atau pergeseran camat dulu? Kita tinggal tunggu dari BKD seperti apa. Memang kalau untuk kepala sekolah sendiri kan sudah selesai nih tahapan seleksinya Pak. Ini saya tinggal tunggu hasilnya untuk disampaikan kepada saya, melihat hasil dari seleksinya untuk kita diskusikan. Artinya begini, kepala sekolah ini menjadi tulang punggung untuk bagaimana proses pendidikan yang ada, sehingga dibutuhkan memang kepala sekolah yang mumpuni, yang punya kapabilitas yang baik. Jadi sehingga di dalam prosesnya, apalagi kita akan definitifkan ini, memang harus benar-benar menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat gitu, ya. Jadi mungkin akan bersamaan secara semuanya. Pak, ada usulan dari DPRD katanya kalau bisa sistem zonasi juga penempatannya kepala sekolah, maksudnya yang dekat dari rumahnya. Iya, kita akan lihat seperti apa posisinya, karena kita membutuhkan ini penetapan kepala sekolah yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan di sekolah itu. Jadi anggaplah ada kepala sekolah yang punya kemampuan anggaplah kita bicara kedisiplinan. Nah, yang ada dibutuhkan untuk kedisiplinan di sekolah itu jauh dari rumahnya. Dan itu kan kita butuhkan untuk merubah itu. Nah, tetap ada prioritas-prioritas yang harus kita jalankan. Bersyukur kalau tetap bisa ada di dalam zonasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Pak Wali. Kita punya integritas, punya cara penyelesaian persoalan yang baik, ya artinya sosok Pamong yang bisa menjadi panutan lah menurut saya. Dengan berbagai macam pengalaman yang beliau miliki, kita telah berterima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah dilakukan untuk memberikan segala apa yang beliau miliki untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.